Selamat siang, perkenalkan nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887. Kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan video YouTube yang telah dosen saya berikan mengenai tantangan dan peluang di era digital disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi Z. Yang pertama, disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. Yang kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Dan yang keempat, menciptakan pasar baru. Now market from the bottom of the pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama, menjadi lebih simpel. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, lebih terjangkau. Yang keempat, lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan berdemokrasi, narasi, bersosial, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, dan berlibur. Dalam situasi COVID seperti ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah. Namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Selanjutnya ada 3 zona waktu, yaitu ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, and story of tomorrow. So, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, putuskan di mana Anda berada. Yang kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi kita. Dan yang ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. Adapun 10 keterampilan pemimpin di era digital. Yang pertama, keluar dari perangkap masa lalu. Yang kedua, customer obsessed. Yang ketiga, writing new stories. Yang keempat, exploration. Yang kelima, export system, building atau collaboration. Selanjutnya, menguji kebenaran. 6. Menguji kebenaran. Yang ketujuh, manajemen waktu. Yang kedelapan, mengatur ritme tidur. Yang kesembilan, probable of benefitable. Dan yang ke-10, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi profession dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga kita jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Moore's Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul
sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project based sehingga akan ada pemisahan antara eksploritas dengan eksplorasi. Selanjutnya, perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku. Sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen, barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik harus ada tercapai kesempatan bagi karyawan yang meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Selanjutnya juga ada upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses atau tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short and long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga bahkan meningkat selama transformasi digital. Selanjutnya, cara mengakselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yaitu digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G sampai 5G yang akan menyokong pilar kedua, digital platform. Untuk digital platform, PT Telkomsel secara instan bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personalized analytics serta platform untuk analisis big data. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel.
Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Sekian video saya ucapkan terima kasih.